Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ustadz Subhanallah Mukhtar LCMA, yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di kuliah online ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 13 yang beranggota, saya sendiri. Langsung saja saya akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih yang berjudul Kaidah Ta'arud dan Tarjih. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ta'arud. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih ta'arud itu? Nah, menurut bahasa, ta'arud berarti bertentangan satu dengan yang lain, atau disebut juga bertentangan antara dua hal. Sedangkan, menurut istilah itu, seperti yang dikemukakan Wahab Juhali, bahwa berlawanan dua buah nas yang kedua hukumnya berbeda dan tidak mungkin keduanya dilaksanakan dalam satu waktu. Baik, selanjutnya syarat-syarat dalil yang bertentangan. Persyaratan itu diantaranya: satu, adanya dua dalil yang kontradiktif itu sama dari segi levelnya sehingga bisa terwujud suatu dalil yang bertolak belakang dan berseberangan. Kedua, adanya dua hukum yang berseberangan yang ditetapkan oleh dua dalil, seperti satu ditetapkan halal dan yang lain ditetapkan haram. Tiga, tidak adanya dari salah satu dalil itu lebih kuat dari dalil yang lain berdasarkan zat dan sifatnya. Lanjut, metode penyelesaian ta'arud. Kata ta'arud itu adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan nih. Jadi para ahli usul fikih membagi jalan untuk menyelesaikan ta'arud menjadi 4 bagian, yaitu nasakh atau menghapus suatu dalil terdahulu. Nah, dalam hubungan ini, seorang mujtahid harus menelusuri dimensi historis dari kedua dalil tersebut. Apabila dalam penelusurannya satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang ia ambil adalah dalil yang datang kemudian. Yang kedua yaitu tarjih atau menggugurkan salah satu nas. Yang ketiga al-jam'u wa al-taufiq atau mengkompromikan. Nah, apabila dengan cara tarjih pun tidak bisa diselesaikan, maka menurut versi ulama, dalil-dalil itu dikumpulkan lalu dikompromikan. Dengan demikian, hasil kompromi dalil inilah yang diambil hukumnya. Nah, yang terakhir, tasyakut al-dalilain atau tidak mengamalkan keduanya. Apabila cara ketiga yang telah dipaparkan tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut. Dalam arti ia merujuk dalil lain yang levelnya berbeda di bawah dalil yang bertentangan tersebut. Tentunya dalam memecahkan atau menyelesaikan ta'arud, cara yang ditempuh para ahli usul fikih berbeda-beda. Di antaranya yaitu mazhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Tapi pada intinya tetap sama, menggunakan 4 cara di atas, namun urutan pelaksananya aja yang berbeda. Baik, selanjutnya kaidah dan contoh ta'arud. Nah, kaidah ta'arud itu yang pertama, jika terjadi bertentangan dua nas terang-terangan, maka wajib melakukan pembahasan dan beristijhad pada suatu perkumpulan dan mencari penyesuaian antara keduanya dengan cara-cara mengumpulkan dan menyesuaikan. Jika tidak memungkinkan, maka wajiblah melakukan pembahasan dan berijtihad untuk menguatkan salah satu kedua hal tersebut dengan jalan tarjih. Jika ini tahu itu tidak mungkin dan tanggal kedatangan mereka diketahui,
maka yang berikutnya adalah yang terburuk dari yang sebelumnya. Nah, contohnya ayat pertama itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan hendaklah istri yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal dunia menanti 4 bulan 10 hari. Nah, nas ini menghendaki keumurannya, yaitu setiap istri yang ditinggal mati suaminya indahnya akan selesai setelah masa 4 bulan 10 hari, baik istri itu sedang hamil atau tidak. Ayat yang kedua dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nas ini juga menghendaki keumumannya, yaitu bahwa setiap istri yang sedang hamil iddahnya akan selesai setelah melahirkan. Nah, kedua ayat ini dapat kita kompromikan dengan menetapkan bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil adalah suatu peristiwa yang dikehendaki nas pertama agar iddahnya selesai setelah 4 bulan 10 hari. Sedangkan nas kedua menghendaki agar iddahnya selesai sampai dia melahirkan kandungannya. Jadi dua nas itu kontradiksi dalam peristiwa ini. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tarjih. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tarjih itu? Nah, pengertian tarjih secara etimologi berarti menguatkan, sedangkan secara terminologi itu ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Nah, dan dapat disimpulkan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya, yakni memilih mana dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang berlawanan. Baik, selanjutnya syarat-syarat tarjih. Syarat-syarat tarjih itu ada dua. Yang pertama, yang akan ditarjihkan hendaklah dalam satu masalah. Misalnya sama-sama tentang masalah haji atau hukumnya sama. Syarat yang kedua, yang akan ditarjihkan hendaklah sama, dilihat dari segi tempat, waktu, syarat, dan hal-hal yang dibicarakan. Lanjut, metode penyelesaian tarjih. Cara bertarjihan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, tarjih baina an-nushul. Cara yang kedua, tarjih baina al-aqyas. Baik, yang terakhir yaitu kaidah dan contoh tarjih. Nah, di awal juga tadi sudah dibahas bahwa jika terjadi bertentangan dua nas, maka wajib melakukan pembahasan dan berijtihad pada suatu perkumpulan dan mencari penyesuaian antara keduanya itu. Dan jika tidak memungkinkan, maka wajiblah melakukan pembahasan dan berijtihad untuk menguatkan salah satu kedua hal tersebut dengan jalan tarjih. Ingat ya, di garis bawahi, jika tidak memungkinkan, maka wajiblah melakukan tarjih. Nah, contohnya dari kedua hadis ini. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud nomor 1843 Sahih dari Maimunah, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku dan kami berdua dalam keadaan halal. Nah, riwayat di atas itu bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1837. Jadi jika kita melakukan tarjih dari dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunah radhiyallahu anhu lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si punya kisah yang menceritakan pengalamannya. Jazakallahu khairan kepada semuanya yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi.
atas presentasi kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.